Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu materi terkait tentang lembaga keuangan non-bank dan akan berfokus pada 3 kegiatan usaha, yaitu sewa guna usaha, modal ventura, dan anjang piutang. Vlog kali ini didedikasikan khusus untuk memenuhi mata kuliah dan juga penilaian dari program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya di Jakarta dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Napitupulu, MSc, MKN. Sebelum kita memulai tentunya karena bertepatan juga dengan kedukaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini, kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Utara terkait banjir bandang yang mereka alami. Kita berdoa semoga musibah ini cepat dapat ditanggulangi oleh pemerintah dan juga warga setempat. Dan bagi para korban yang kehilangan ataupun ditinggalkan oleh keluarganya karena harus berpulang ke paharibaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan ketabahan dan diangkat derajatnya atas musibah yang dialami ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai masuk untuk materinya. Pertama tentang sewa guna, sejarah dari leasing itu sendiri, karena perusahaan pembiayaan nanti akan bergerak di diantaranya di 3 bidang tadi. Ada sewa guna usaha, ada modal ventura, ada juga anjang piutang. Tapi kapan sih leasing pertama kali? Tidak ada yang tahu pasti. Namun diyakini itu sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, ini praktik sewa menyewa yang dikembangkan oleh bangsa Samaria. Kegiatan transaksi leasing mereka dicatat dalam satu dokumen yang dibuat dari tanah liat yang mencatat seluruh transaksi mulai dari peralatan pertanian yang disewakan, hak guna tanahnya, air, sampai dengan hewan ternaknya pada saat itu. Semua catatan itu digabungkan jadi satu, dikumpulkan dan dibuat oleh undang-undang. Dijadikan undang-undang oleh Raja Babilonia pada saat itu, yaitu Hammurabi, dan banyak dikenal dengan Kodeks Hammurabi. Sejarah leasing era modern setidak-tidaknya dicatat sekitar tahun 1850. Thomas Clark ini seorang jaksa agung dan juga pernah menjabat sebagai hakim agung di Amerika Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1967, menyampaikan bahwa tercatat adanya perusahaan pertama asal Inggris yang bernama North Central Wagon Company. Ini mulai menyewakan gerbong kereta api di Philadelphia, Amerika Serikat pada saat itu. Catatan beliau lainnya mencatat adanya The Bell Telephone Company. Ini juga mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para pelanggannya melalui pembayaran secara cicil. Itu pada tahun 1800. Berlanjut di tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco menandatangani perusahaan penghasil barang dan menawarkan jasa penjualan secara leasing. Kejadian inilah yang akhirnya mendorong berkembangnya leasing di negara-negara lain di belahan dunia lainnya seperti di Jepang, Inggris itu sendiri, dan Jerman. Perkembangan leasing juga akhirnya sampai di Indonesia, dimulai setidaknya dalam catatan itu pada tahun 1974 dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi pada saat itu pada tanggal 7 Februari tahun 1974 mengenai tentang perizinan usaha leasing, dan dilanjutkan dengan surat edaran lainnya dari kementerian terkait. Hingga pada tahun 1975 mulai berdiri satu perusahaan, yaitu PT Pembangunan Armada Niaga Nasional, yang kemudian berganti nama, sekarang kita kenal menjadi PT Persero PANN Multifinance. Terus berkembangnya usaha leasing di Indonesia dicatatkan pada tahun 1984 perusahaan leasing di Indonesia sudah berjumlah 48 perusahaan. Perkembangan leasing di Indonesia kita bisa bagi menjadi 2 periodisasi, yaitu periodisasi sebelum
adanya paket deregulasi Desember 19 dan periodisasi pasca dikeluarkannya paket deregulasi tahun 1998. Paket kebijakan deregulasi 98 ini adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah tentunya untuk kepentingan mengatur yang dari berbagai macam peraturan yang tersebar di beberapa kementerian dan juga beberapa aturan digabung menjadi satu kesatuan hukum yang terkait. Paket deregulasi ini juga sebagai stimulus untuk meningkatkan investasi masuknya investasi ke lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang ketiga, dengan deregulasi ini pemerintah memperluas jenis kegiatan usaha pembiayaan yang tadinya terfokus hanya kepada sewa guna usaha atau leasing, makanya sudah terbiasa kita mengenal perusahaan leasing, tapi senyatanya nanti dengan deregulasi ini membuka setidak-tidaknya 6 kegiatan usaha utama dari perusahaan pembiayaan ini nanti. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing itu sendiri yang sudah pakemnya. Dan yang kedua adanya mulai dikenal modal pentura. Ketiga adanya usaha kegiatan anjang piutang. Keempat pembiayaan konsumen. Kelima kartu kredit. Dan yang keenam adalah perdagangan surat berharga. Kita akan bahas pertama karena kita akan berfokus kepada 3 hal tadi yang diamanatkan kepada saya untuk menyampaikannya, yaitu sewa guna usaha, modal pentura, dan anjang piutang. Kita mulai dari sewa guna usaha atau leasing. Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease atau yang berarti sewa menyewa. Karena memang sejatinya sewa guna usaha ini adalah derivatif atau turunan dari kegiatan sewa menyewa. Dasar keputusan untuk sewa menyewa di Indonesia ini adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Unsur dari leasing tidak harus mencantumkan adanya satu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan. Memang sejatinya leasing ini dulu digunakan untuk membiayai satu usaha. Yang kedua harus adanya penyediaan barang modal. Unsur yang ketiga tentu adanya keterbatasan waktu. Ini berbeda dengan konsep sewa menyewa yang bisa tidak mengenal waktu selama disepakati. Kalau dalam unsur leasing ini waktu harus diperhatikan karena akan berkaitan dengan umur atau usia dari barang modal yang dibiayai oleh si pembiayanya atau lesornya. Dan unsur yang keempat adalah pembayaran kembalinya secara berkala. Yang kelima adanya hak opsi untuk membeli barang modal. Dan yang keenam adalah tentu nilai residu atau nilai sisanya dari barang yang dibiayai sebagai modal barang modal kepada perusahaan yang membutuhkan permodalan dalam bentuk leasing ini nanti. Macam sewa guna usaha atau leasing ini terbagi dalam 2 kerangka besar, yaitu operating lease atau service lease dan finance lease atau capital lease, atau ada juga yang menyebut full payout lease. Perbedaan dari keduanya adalah operating lease ini memiliki satu karakteristik, yaitu jangka waktu berlakunya leasing atau sewa ini relatif singkat dan bahkan lebih singkat dari usia ekonomis orang yang dibiayai tersebut. Besarnya harga sewa lebih kecil ketimbang dengan harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan dari si lesor. Tidak diberikannya hak opsi bagi lesi atau penyewa untuk membeli barang di akhir masa sewanya nanti. Biasanya operating lease ini dikhususkan untuk barang yang mudah dijual karena si lesor sendiri nanti akan mudah untuk menjual karena dia adalah juga pelaku pasar yang mengetahui seluk-beluk dari barang yang akan dibiayainya nanti. Sebagai contoh, kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, ini seringkali tidak diberikan opsi karena barang ini termasuk barang yang mudah dijual oleh lesor di akhir masa sewanya nanti. Harga sewa setiap bulannya dibayarkan dalam jumlah yang tetap. Ini karakteristik yang berikutnya. Dan karakteristik dari operating lease juga adalah lesor yang menanggung biaya pemeliharaan, menanggung biaya kerusakan, pajak, dan asuransinya. Karena memang tidak diberikan hak opsi untuk memiliki kendaraan kepada si penyewanya di akhir masa sewa. Kontrak leasing dengan operating lease ini juga memiliki karakteristik dapat dibatalkan sepihak oleh lesi dengan mengembalikan barang yang bersangkutan kepada lesor. Berbeda dengan
finance lease, karakteristik dari finance lease ini setidak-tidaknya jangka waktunya ini berbeda dan relatif lebih panjang dibandingin dengan yang operating lease tadi. Besarnya harga sewa plus hak opsi yang harus menutupi harga barang setelah ditambah dengan nilai residunya tadi. Adanya hak opsi tentu yang diberikan kepada si penyewa nanti untuk membeli barang di akhir masa leasingnya. Nah, financial lease ini diberikan harus oleh perusahaan pembiayaan. Berbeda dengan yang operating lease bisa semua orang, tapi untuk yang sewa guna usaha ini biasanya diharuskan oleh perusahaan pembiayaan karena memang ketentuannya peraturan terkait dengan perusahaan pembiayaan. Harga sewa yang harus dibayarkan juga oleh lessee dapat jumlahnya ini tidak tetap. Bisa berubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Karakteristik yang berikutnya, ini untuk biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransinya itu ditanggung oleh si penyewa atau si lessee-nya. Kontrak leasing ini tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Dari dua jenis tadi dikembangkan lagi menjadi beberapa variatif. Jenis yang pertama divariatifkan lagi menjadi beberapa variatif dari sewa guna usaha. Demikian juga yang kedua bisa divariatifkan lagi dalam beberapa jenis, variatif dari sewa guna usaha. Yaitu diantaranya pertama, variatif yang pertama adalah sell and leaseback. Jadi si penyewa ini sebenarnya sudah memiliki barangnya. Barangnya itu nanti akan dia jual, dibeli oleh si pemberi pembiayaan atau si lessornya, lalu kemudian disewa kembali oleh si pemilik barang yang tadi sudah menjualnya. Praktik ini pernah dilakukan oleh Indosat beberapa waktu yang lalu. Indosat pernah menjual gedungnya kepada satu lembaga keuangan untuk dibiayai, dan kemudian dia sewa kembali gedungnya tersebut kan untuk operasionalnya. Variatif yang kedua dari leasing adalah direct lease, di mana barangnya tidak dibeli terlebih dahulu oleh si lessor dari lessee, seperti pada sell and leaseback, tetapi lessor membeli suatu barang dari pihak ketiga. Yang variatif yang ketiga adalah leverage lease. Ini satu jenis financial lease, ini jenis yang kedua, dengan mana pihak yang memberi pembiayaan di samping lessor juga sebagai pihak ketiga atau penyedia barangnya. Variatif yang keempat adalah cross border lease. Ini leasing di mana lessor dan lessee-nya berada dalam dua negara yang berbeda. Kelima, ada variatif yang namanya net lease. Ini bentuk financial lease di mana pihak lessee yang menanggung semua risiko tanggung jawab atas pembayaran barang dan membayar pajak beserta dengan asuransinya. Yang keenam adalah variatif net lease, di mana penyewa tidak hanya menanggung risiko pemeliharaan, membayar pajak, asuransi, bahkan lease juga harus mengembalikan barang kepada si pemberi pembiayaan lessornya itu dalam keadaan nilai seperti pada saat mulainya satu perjanjian leasing. Ketujuh adalah full service lease. Variatif ini adalah di mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajaknya. Variatif yang ke-8 adalah big ticket lease. Ini leasing atau pembiayaan pengadaan barang modal untuk barang-barang mahal. Variatif ini bisa untuk yang operating lease maupun finance lease. Sebagai contoh untuk big ticket lease ini adalah pengadaan barang modal pesawat terbang. Kita mencatat beberapa waktu lalu Lion pernah mengadakan pengadaan armadanya menggunakan pembiayaan skema leasing. Dan tidak hanya operating lease tapi juga mengenal adanya finance lease. Jadi Lion waktu itu menggunakan dua skema. Ada yang diskemakan pembiayaannya melalui finance lease, di mana memang ada kebutuhan bisnis pada saat itu. Lion nanti akan membeli atau mengambil kepemilikan dari armada pesawatnya di akhir masa leasingnya. Tapi ada beberapa jumlah armada yang hanya dioperasionalkan secara operational lease atau disewa dengan tanpa sewa guna usaha tanpa opsi. Kenapa banyak sekali perusahaan yang senang menggunakan skema sewa guna usaha ini? Dikarenakan kalau
perusahaan yang membutuhkan modal usahanya nanti, modal usaha, langsung meminjam dari bank atau dari lembaga keuangan lain dalam bentuk pinjaman, bukan dengan skema pembiayaan barang modal itu sendiri, perusahaan tersebut akan sedikit banyak akan mengalami kesulitan pada saat iklim investasi nggak bagus atau usahanya juga sedang dalam bermasalah. Pada saat itu ketidakmampuannya untuk memenuhi pembiayaan atau mengangsur dari itu akan menjadi masalah karena dia akan mencatatkan adanya kewajiban yang tidak terselesaikan. Atas ketidakmampuan menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga bisa membuat yang bersangkutan masuk ke dalam ranah di PKPU kan sampai dengan dipilotkan. Karena kewajiban itu tetap fix harus diselesaikan oleh si perusahaan yang membutuhkan pembiayaan tadi. Berbeda halnya kalau kayak tadi Lion Air mengambil pengadaan armadanya menggunakan skema finance lease dan operating lease. Terjadi pada peristiwa pandemi COVID-19 yang lalu, di mana semua usaha mengalami masalah, apalagi penerbangan, sektor yang pertama yang paling mengalami pengetatan lalu lintas manusia. Pada saat itu penerbangan ditutup. Bersyukur karena Lion pada saat itu mengambil dengan skema, ada yang diskemakan operating dan juga ada yang diskemakan finance lease. Untuk yang operating lease, maka Lion waktu itu mengambil langkah untuk mengembalikanlah beberapa armada pesawat itu kepada lesornya. Kalau tidak salah dengan kesepakatan akhirnya lesor mendapatkan calon lesi atau penyewa barunya, sehingga Lion diperintahkan untuk mengirimkan armada pesawatnya ke Australia, negara tempat yang disepakati antara Lion Group sebagai lesi atau penyewa dengan lesornya. Tidak serta-merta pada saat itu. Bayangkan kalau waktu itu Lion mengambil skema bucket pinjaman, itu tentu menjadi masalah pinjaman kredit karena dia tetap fix harus dilunasi. Yang paling skema yang bisa ditutupi adalah meminta reschedule pembayaran kewajiban kepada bank atau kepada lembaga pembiayaan yang konsepnya hanya pinjaman murni tadi. Tapi dalam perjalanannya tentu pesawat Lion yang harus diurus, maintain itu cukup banyak, masih cukup merepotkan dari segi operasional keuangannya. Tapi dengan skema tadi ada yang operating lease dan finance lease yang memang tidak ada kebutuhan untuk opsi nanti kemudian hari diambil, sesegera mungkinlah manajemen Lion mengambil skema penyelamatan dengan mengembalikan kepada lessor, yaitu dengan skema pembiayaan sewa guna usaha big ticket lease variatif dari operating maupun yang finance lease. Berikutnya adalah variatif capacity lease. Ini terkait dengan kapasitas pengadaannya dalam jumlah besar dan sebagainya. Selanjutnya adalah capacity lease ini adalah selain yang tadi jumlahnya besar, juga lessor ini punya hak untuk ditawarkan kepada langganan tertentu terlebih dahulu, karena mungkin sudah melihat kapabilitas dari si langganan lamanya, sehingga dia pada saat akan menawarkan produk ini didahulukan kepada mereka yang sudah ada MOU, ada pernah kerjasama, track record yang bagus, sehingga lessor lebih mudah langsung menggelontorkan pembiayaan kepada mereka yang sudah pernah tercatat sebelumnya. Variatif berikutnya adalah third party lease. Ini lessor dibebaskan menawarkan skema sewa guna usahanya kepada siapa saja. Variatif yang berikutnya adalah rep lease. Merupakan satu jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil risiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Ini variatif ini biasanya dilakukan kepada mereka yang baru pertama bekerja sama dengan lessor. Mereka coba trial and error dulu kepada calon mitranya yang pertama, sewa guna usahanya ini dicoba dulu. Jadi menggunakan jenis yang tadi operating maupun finance lease, tapi divariatifkan menjadi rep lease. Yang terakhir adalah straight payable lease atau transactional lease return on investasi lease. Jadi di sini adalah leasing yang cicilannya dibayar oleh si penyewa kepada yang memberikan sewa ini kepada lessor setiap bulannya dengan jumlah cicilan yang selalu sama. Metode pembayarannya ini dilakukan setiap periode tertentu, dan di mana pembayarannya ini terhadap angsuran bunganya saja nanti baru dipertimbangkan di akhir pada saat pengambil alihan kepemilikan, baru
perhitungan jenis jumlah pokoknya. Baik, kita masih semangat ya. Untuk selanjutnya kita akan coba bedakan setelah kita mengenal adanya jenisnya, variatifnya. Lalu apa yang membedakan sih antara leasing dengan sewa menyewa? Tentu sangat berbeda. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, memang leasing ini kan derivatif atau turunan dari pengembangan dari sewa menyewa murni. Tapi tentu ada perbedaannya. Perbedaan pertama tadi di jangka waktu tentunya. Di mana leasing ini di mana leasing ini berfokus kepada jangka waktu sewa karena dia harus memperhatikan umur dari barang modal yang diberikan pembiayaannya. Berbeda dengan sewa. Kalau selama masih cocok, contohnya kita menyewa kendaraan dari seseorang gitu kan, dari pihak lain. Selama kita cocok, lewat dari 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, boleh aja disewa terus, setiap tahunnya disewa lagi, diperpanjang lagi, sampai mau 10 tahun, atau langsung dalam konsep dari awal sudah sewa sampai 10 tahun, boleh saja. Tapi kalau dalam leasing ini harus memperhatikan jangka waktu sewa, karena harus memperhatikan umur barang tersebut, karena nanti harus ada 2 skema yang harus dipilih antara opsi barang yang kepemilikannya apakah bisa dibeli oleh pihak si penyewa atau tidak. Harus melihat juga sisa nilai residu atau kendaraan. Memang setelah 5 tahun secara pembukuan itu kan nilai bukunya habis, tapi tetap masih ada nilainya, masih ada market value yang bisa diperjanjikan untuk dibeli berapa nilai residu sisa dari kendaraan yang disewakan. Sehingga perbedaan lainnya dari leasing dan sewa menyewa yaitu adalah kalau di dalam sewa menyewa murni itu si penyewa tentu tidak diberikan hak opsi, tapi kalau di leasing tadi dengan jenis yang finance lease tadi bisa diberikan hak opsi tadi, dan apabila dijalankan maka berpindahlah kepemilikan kepada si penyewa di akhir masa sewa sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak tentunya. Nah, untuk perbedaannya tadi ada juga perbedaan yaitu yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan biaya asuransinya. Ini kalau dalam konsep sewa tadi biasanya kan di sewa murni itu akan dibebankan kepada si penyewa, karena pada saat diberikan kondisi barang yang disewakan, contoh seperti rumah, sudah ditunjukkan dalam keadaan baik dan lain sebagainya. Pajaknya juga dalam keadaan hidup. Nah, pada saat dia sudah disewa, katakanlah disepakati untuk misalkan lampu mati karena pemakaiannya, tentu kan akan jadi beban. Tapi berbeda dengan sewa guna usaha ini, nanti tergantung yang disepakatinya. Bisa menyepakati lessor lah yang harus bertanggung jawab kepada pemeliharaannya, terutama terlebih lagi kepada pembiayaan yang menggunakan skema hanya operating lease. Karena nanti akan kembali kepada si penyewa, maka pajaknya pun si penyewa nggak mau, asuransinya pun nggak mau, karena itu kebutuhan dari si penyewa nanti untuk mengambil balik itu barang dijual dengan nilai yang masih bagus, maka asuransinya juga harus diminta diuruskan. Jadi perbedaan lainnya adalah dari segi objek pembiayaan. Kalau sewa menyewa bisa benda berwujud atau barang berwujud apa saja, sementara kalau dalam leasing dia terfokus kepada umumnya barang modal, alat-alat produksi, dan beberapa barang konsumsi. Dia tidak bisa semua barang berwujud disewa menyewakan. Lalu kegiatan bisnisnya sendiri, kalau si dalam sewa menyewa ini si penyewanya tidak ada pembatasan khusus. Sementara kalau dari leasing, kegiatan usahanya ini harus yang memang berbentuk perusahaan pembiayaan. Kalau sewa menyewa kan bisa perorangan. Tapi kalau dari yang menggunakan skema dan tunduk kepada regulasi sewa guna usaha leasing sebagaimana dimaksud dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan, ini bentuknya harus perusahaan pembiayaan, nggak bisa bebas, dia ada pembatasan khusus. Terus kedudukan dari si penyewa sendiri, kalau di sewa menyewa kan dia yang menyediakan barang dari objek perjanjian. Saya nyewa, saya sebagai penyewa ya saya pemilik barangnya, saya sewakan kepada si yang mau menyewa. Tapi kalau dalam leasing ini kedudukan si lessor ini bisa beda. Dia bisa juga sebagai tadi ada yang memiliki barang lalu disewakan karena memang dia sudah membelinya sebelumnya atau sudah memilikinya. Tapi bisa jadi dia juga hanya sebagai penyandang dana untuk nanti si penyewa sendiri yang membeli atau mengadakan barang tersebut. Jadi dia hanya sebagai pemodalnya.
Itu yang perbedaan lainnya. Dari dokumennya, perbedaannya tentu kalau sewa relatif lebih biasa atau standar. Sementara kalau leasing ini akan jauh lebih complicated karena nanti ada tunduk juga kepada ketentuan yang dimaksud dan diamanatkan oleh peraturan Menteri Keuangan, bagaimana skema asuransinya, bagaimana nanti pengembaliannya dan lain sebagainya. Untuk pembayarannya, sewa juga relatif lebih standar seperti layaknya transaksi keperdataan pada umumnya, biasa bisa cash, transfer, lain sebagainya. Nah, sementara kalau si ini sendiri, skema leasingnya sendiri sudah dianggap satu metode pembayaran alternatif. Ya, itu sudah dianggap sebagai satu skema pembayaran alternatif karena tadi ada yang dibayar dicicil nanti di akhir dimiliki, ada juga yang nanti dikonsepkan ada bayar bunganya dulu nanti pas di akhir baru diperhitungkan dengan pokoknya jika ingin ada opsi untuk mengambil alih kepemilikan. Yang terakhir adalah perbedaan antara sewa dan leasing apa sih? Itu di jaminan. Kalau sewa relatif tidak ada atau umumnya tidak ada di jaminan. Kita mau nyewa rumah ya nggak ada yang perlu dijaminkan karena memang rumah itu hanya digunakan, atau kendaraan kita mau sewa kendaraan relatif tidak ada jaminan. Kalaupun ada itu biasanya relatif jaminan yang kayak katakanlah bukan yang konsep keperdataan tapi lebih kepercayaan, misalkan meninggalkan KTP atau SIM dan sebagainya. Nah, berbeda dengan leasing. Leasing ini jauh lebih membutuhkan jaminan khusus. Itu bisa personal garansi, bisa dengan fidusia atas terhadap barang modal tersebut ya, atau juga ditambah lagi dengan kuasa jual dan sebagainya. Itu perbedaannya. Lalu tadi setelah sewa menyewa dengan leasing berbeda, lalu apa bedanya dengan sewa beli? Nah, ini juga banyak ditanyakan. Beda tentu konsepnya. Kalau dalam sewa beli ini tentu otomatis pada saat di akhir sewa barang itu nanti kepemilikannya akan dialihkan menjadi pemilik dari si penyewa. Tapi kalau di leasing, skema leasing ini nggak bisa langsung otomatis berpindah kecuali memang diperjanjikan dan opsinya itu dijalankan. Apabila tidak dijalankan maka tidak terjadi secara otomatis perpindahan ke pemilikan. Lalu objek perjanjiannya ini sendiri kalau sewa beli itu bisa dikategorikan si penyewa memang melakukan skema semacam investasi terhadap barang yang disewanya nanti, karena dia sudah keinginan akhirnya memang sudah pasti untuk memiliki aset tersebut yang disewanya nanti. Berbeda dengan leasing, ini hanya bermaksud untuk membiayai barang modalnya, dan si leasing juga hanya bermaksud, bisa bermaksud hanya untuk menyewa kalau dia menggunakan jenis yang operating lease. Apabila dia menggunakan skema yang finance lease, bisa jadi dia bisa baru dipersamakan dengan sewa beli. Tapi ada karakteristik dalam perjanjiannya juga nanti berbeda-beda. Untuk kegiatan usahanya juga sama, ini sama-sama harus dijalankan oleh lembaga pembiayaan, tapi memang leasing lebih sebagai metode dari alternatif untuk pembiayaan ini sendiri. Masih semangat? Kita lanjut untuk mengetahui kapan putusnya suatu persewaan leasing ini. Yang pertama tentu kalau kehendak bersama untuk mengakhiri di para pihak. Jadi yang kedua adalah karena wan prestasi, maka juga bisa putus. Wan prestasi ini nanti kita bagi lagi loh. Ada beberapa kategori wan prestasi. Ada wan prestasi yang karena didiamkan, ada wan prestasi putus kontrak leasing, ada wan prestasi karena barang cacat. Barang cacat nanti dibagi lagi. Ada cacat tersembunyi, cacat tidak tersembunyi, barang rusak atas kesalahan atau karena kesalahan si penyewa, barang rusak bukan karena kesalahan penyewa. Itu nanti penyelesaian dan skemanya berbeda-beda untuk pemutusan leasingnya tadi. Dan yang ini adalah post major. Post major ini adalah juga salah satu yang bisa memutus perjanjian leasing ini. Nah, kita akan beranjak setelah kita leasing dari awal istilah, perkembangan sampai dengan nanti tadi putusnya. Kita ini masuk ke bahasan yang diamanatkan kedua tentang modal ventura atau venture capital. Ventura ini dari asal katanya venture yang secara bahasa mengandung resiko artinya. Modal ventura maka bisa diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha atau pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu, ini tertentu memang tidak bisa selamanya, dalam bentuk penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan bagi hasil usaha mengacu kepada PMK nomor 18 KMK titik 10/2012. Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura ini mengelola dana ventura, kegiatannya berbasis fee dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK tentunya. Ini sebagaimana diatur dalam POJK 35.05/2015. Landasan hukum modal ventura dari awal ini ada peraturan keputusan Menteri Keuangan, ada peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura dan sebagainya, sampai nanti tadi yang saya sampaikan sudah mulai adanya POJK, yaitu peraturan otoritas jasa keuangan yang terbaru tadi 2015, yaitu POJK 34, itu perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura, dan POJK 35 tentang penyelenggaraan usahanya dari perusahaan si modal ventura. Konsepnya modal ventura ini adalah bentuk badan usahanya adalah perusahaan. Perusahaannya itu harus perseroan terbatas, bisa juga koperasi atau CP. 3 dari perusahaan modal ventura yang diizinkan oleh regulasi itu 3 perusahaannya harus berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau CP. Nah, PT-nya ini kepemilikannya juga sudah diatur. Boleh warga negara Indonesia, boleh badan hukum Indonesia, badan hukum asing atau lembaga asing, negara Republik Indonesia dan atau pemerintah daerah. Jadi kalau mungkin pernah melihat ada perusahaan modal ventura di satu daerah dengan kepemilikannya Pemda tertentu, memang di aturan POJK 34-nya ini dibolehkan. Sementara kalau koperasi, kepemilikannya ini sebagaimana diamanatkan atau diatur dalam di bidang perkoperasian. Sementara CP kepemilikannya paling banyak ini didirikan oleh 25 persero, jadi dibatasi oleh PMK ini, membatasi persero komanditer untuk kepemilikan nanti di usaha modal ventura ini nggak boleh lebih dari 25 orang agar pengaturannya juga jauh lebih bisa dikontrol. Lalu bagaimana skema pembiayaannya tadi? Yang pertama dengan penyertaan saham. Ini diatur di ketentuan pasal 15 sampai dengan 16 POJK 35-nya tadi. Penyertaan saham dilakukan melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Jadi nanti skema kalau pasangan usahanya yang akan diselamatkan ini adalah sudah TBK, berbeda lagi skema pembeliannya. Jadi kalau penyertaan saham ini, penyertaan saham yang memang harus pasangan usaha yang belum TBK. Kalau TBK nanti ada regulasi-regulasi lain yang harus dipenuhi, adanya izin dari otoritas jasa keuangan di bidang pasar modal dan juga di bidang emitennya, pengawas emiten. Nah, pasangan usaha atau badan hukumnya perseroan terbatas, jangka waktu penyertaan saham ini nggak boleh lebih atau paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama juga 10. Jadi maksimal memang dia hanya di 20 tahun. Setelah itu wajib melakukan divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pasangan usaha sesuai dengan ketentuan. Cara divestasinya ini sudah melalui penawaran umum, bisa melalui pasar modal, bisa juga melalui menjual kepada perusahaan modal ventura lainnya, kepada investor baru melalui penawaran terbatas atau private placement, atau menjual kembali kepada pasangan usahanya. Pasangan usahanya harus buyback kalau memang sudah sehat. Lalu skema kegiatan usaha dengan penyertaan saham ini kita bisa lihat bahwa ABC misalkan sebagai contoh, sebagai perusahaan modal ventura ini membiayai pasangan usahanya dengan penyertaan saham, lalu si pasangan usaha yang tadi menerbitkan penerbitan atau penjualan saham untuk dicatatkan sebagai milik dari si perusahaan modal ventura yang telah menyertakan sahamnya tadi. Baru nanti di akhir melakukan skema divestasi. Skema yang berikutnya dari
kegiatan modal ventura ini bisa dilakukan dengan obligasi konversi. Ini diatur di pasal 17 dari POJK 35. Jadi pembelian obligasi konversi dapat berupa pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian arus dengan akta notaril. Obligasi konversi ini ada ketentuan jatuh tempo waktu yang disepakatinya. Kalau tadi dalam penyertaan saham tadi harus ada kesepakatan kapan nanti divestasikan untuk dikembalikan. Kalau dalam pembelian obligasi ini juga diberikan jangka waktu. Obligasi ini harus memiliki kupon period yang akan nanti harus dibeli kembali atau dibayarkan oleh si perusahaan pasangan usahanya tadi. Lalu skema yang ketiga, yang terakhir adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 sampai 25 di POJK 35-nya. Nanti teman-teman juga bisa melihatnya. Definisi prinsip dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah dalam bentuk penyediaan modal kepada pasangan usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Skemanya jauh lebih complicated dari dua skema modal ventura lainnya, apa yang di atas sebelumnya tadi. Mana berawal dari ada satu pasangan usaha yang membutuhkan atau penyertaan modal membutuhkan tadi, maka adanya nanti perusahaan modal ventura, tapi boleh juga nanti unit usaha dari perbankan yang memang juga bergerak di bidang modal ventura juga boleh, yaitu mengajukan proposal. Jadi pasangan usaha mengajukan dulu karena dia dalam keadaan butuh, dia mengajukanlah proposal pembiayaan bagi hasil kepada perusahaan modal ventura atau perbankan yang memiliki unit usaha modal ventura. Kalau deal disepakati, maka dibuatlah perjanjian bagi hasil tadi dengan nanti pihak perusahaan modal ventura atau unit usaha ventura dari perbankan setelah ditandatangani perjanjian bagi hasilnya menggelontorkan sejumlah dana yang disepakati sebagai pencairan pokok pembiayaan. Sementara dari pasangan usahanya nanti melakukan aktivitas pengelolaan usaha dalam satu bentuk usahanya tadi. Pendistribusian pokok pembiayaan dan keuntungan tadi ini dalam bentuk revenue dan profit ini akan dibagi pada periode usaha tertentu yang memang sudah masuk tahun buku. Porsi bagi hasilnya dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan dan berapa persennya kepada pasangan usahanya itu sendiri yang menjalankan atau kepada si penanaman modal venturanya tadi juga berapa. Sampai akhirnya nanti si pasangan usaha yang sudah survive harus melepaskan kepemilikan dengan skema bagi hasil tadi dengan mengembalikan pokok kepada si perusahaan modal ventura. Teman-teman perlu diingat, ketentuan modal ventura ini POJK 35 masih banyak amanat-amanat penyesuaiannya yang masih time limitnya belum berlaku. Jadi diawali dari POJK 35 tahun 2015 itu ada beberapa skema, salah satu yang harus disesuaikan yaitu ekuitas dari si perusahaan modal ventura. Kalau dulu di awal POJK ini diterbitkan, itu diamanatkan per 31 Desember atau 5 tahun setelah POJK itu terbit, tahun 31 Desember tahun 2020, PT swasta nasional yang bergerak di bidang modal ventura minimal punya ekuitasnya harus di 20 miliar. PT patungan ditentukan wajib minimal 50 miliar dan koperasi 10 miliar. Nah, amanat berikutnya penyesuaian di 10 tahun yaitu nanti akan berlaku di 31 Desember 2025. Perusahaan modal ventura swasta nasional itu minimal harus sudah di 50 miliar, koperasi di 25 miliar. Apabila tidak memenuhi ketentuan, maka perusahaan modal ventura itu akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan nanti sanksi lainnya, mulai pencabutan dan sebagainya kalau tidak bisa memenuhi ketentuan dari yang diamanatkan oleh POJK 35 ini. Nah, teman-teman, setelah kita leasing terus modal ventura ini, saya akan menyampaikan yang terakhir yaitu tentang anjak piutang, yaitu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan. Yang ketiga yang paling banyak adalah anjak piutang. Anjak piutang sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek tentunya dari suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Ini sebagaimana diamanatkan diatur juga dalam PMK 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang usahanya anjang piutang, maka wajib tunduk kepada regulasi PMK 84 ini. Kegiatan anjang piutang sudah dipraktikkan sebenarnya jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 tahun yang lalu di Mesopotamia, di mana pihak yang bertindak sebagai factor atau yang menjadi agen dari penjualan sekaligus memberikan perlindungan kredit atau general factoring. Nah, jadi pada masa Mesopotamia 2000 tahun lalu sudah mulai ada agen-agen yang memang juga bertindak seperti membeli dan juga menjamin piutang tertentu dari suatu transaksi. Dan ini berkembang sampai akhirnya secara modern konsep anjang piutang ini mulai diperkenalkan di abad ke-18, yaitu dimulai pada saat revolusi industri di Eropa. Mulai pesat terjadi anjang piutang ini dengan berdirinya perusahaan anjang piutang yang berskala internasional seperti Heller Overseas Corporation di Chicago, lalu ada International Factor Group IFG di Brussels, dan Factor Chain International di Amsterdam, hingga berkembanglah kepada negara lain di belahan dunia. Ini termasuk di Indonesia. Nah, para pihak dalam anjang piutang ini ada 3, yaitu pertama factor atau perusahaan anjang piutang yang nanti menjadi pembeli piutang dari perusahaan yang membutuhkan atau kliennya nanti. Dan yang kedua, klien adalah orang atau badan hukum yang akan menjual tagihannya kepada si factor melalui sistem perjanjian anjang piutang. Yang ketiga adalah konsumen atau nasabah, yaitu orang atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli dengan klien yang menyepakati pembayaran tersebut diserahkan bukan kepada klien namun kepada factor. Nah, kelebihan dari konsep anjang piutang atau factoring ini adalah biaya produksi bisa berkurang karena ditopang oleh pihak ketiga yang akan membantu menanganinya. Lalu meningkatkan perolehan laba. Terjadilah perputaran ekonomi, cash flow si perusahaan yang sudah diskemakan dengan anjang piutang ini kan bisa lancar kembali. Lalu membantu juga administrasi penjualannya karena non-performing juga menjadi berkurang. Lalu memperbaiki sistem penagihan, tentu penagihan dia juga menjadi berkurang, kinerjanya juga menjadi bagus di laporan bukunya. Dan yang kelebihannya juga sebagai menjembatani antara kreditor dan debitur, karena sudah ada munculnya perusahaan si anjang piutang akan yang membantu nanti untuk menagih kepada si pihak yang berhutang. Jadi klien ini merasa terbantu. Jenis dan fasilitas anjang piutang bisa dibedakan berdasarkan dari pelayanan. Ada yang dinamakan full service factoring. Ya, jenis ini adalah memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaannya. Yaitu maksudnya sampai dengan penagihan dan sebagainya. Yang jenis kedua dari bentuk pelayanan adalah bull factoring. Jadi anjang piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo kepada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Jenis pelayanan dari anjang piutang yang ketiga adalah maturity factoring, yaitu anjang piutang yang memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Yang keempat dari jenis pelayanan, membedakan pelayanan dari anjang piutang adalah finance factoring, menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atau piutang tidak tertagih. Berdasarkan resikonya, jenis fasilitas anjang piutang juga dibedakan berdasarkan risiko. Kalau tadi berdasarkan pelayanan, maka fasilitas jenis anjang piutang juga bisa dibedakan lagi menjadi berdasarkan risikonya. Yang pertama adalah with resource factoring. Ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjang piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian with resources ini, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjang piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjang piutang akan mengembalikan tanggung jawab resource pembayaran piutang itu kepada klien, atau piutang yang tidak tertagih dari customer, uang muka proporsi tertentu kepada klien, dan piutang atau faktur yang diserahkan. Jenis fasilitas yang dibedakan berdasarkan risiko yang kedua adalah without resource factoring, di mana perusahaan anjang piutang
menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Pada tahap awal, faktor ini memberikan uang muka sejumlah proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan pada saat piutang jatuh tempo. Apabila nasabah sama sekali tidak melunasi utangnya, maka klien tidak berkewajiban mengembalikan sejumlah uang muka yang telah diterima dari si jenis fasilitas anjang piutang. Juga bisa dibedakan berdasarkan keterlibatan nasabah dalam perjanjiannya. Ada yang disebut dengan disclosed factoring dan juga undisclosed factoring. Perbedaannya gampang saja. Kalau disclosed factoring ini pengalihan piutang kepada perusahaan anjang piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjang piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan untuk dapat melakukan penagihan. Dicantumkan dalam pernyataan bahwa piutang yang timbul dalam faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjang piutang. Kalau yang undisclosed factoring ini kebalikannya, sehingga pada saat jatuh tempo, klien nasabahnya itu tetap harus membayarnya kepada klien, tidak boleh langsung kepada si faktor atau perusahaan anjang piutangnya. Lalu dibedakan lagi jenis fasilitasnya berdasarkan lingkup customernya. Ada yang namanya domestic factoring, yaitu pihak yang terlibatnya masih berkedudukan dalam satu wilayah negara yang sama. Ada juga yang international factoring. Ya, ini tentu yang sudah lintas negara dan nanti kegiatannya juga bisa disebut dengan export factoring. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, maka dari ketiga kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tadi, kita dapatlah menarik kesimpulan perbedaan dari kegiatan perusahaan pembiayaan tadi. Berawal dari kita lihat dari keterlibatan pihak. Kalau di leasing, pihak yang terlibat itu ada lessor sebagai penyedia modal atau menyewakan, juga nanti lessee sebagai orang yang butuh barang modal tadi dan juga nanti sebagai penyewa. Lalu ada supplier atau penyedia barangnya nanti. Jadi ada 3. Sementara kalau di modal Ventura, yaitu perusahaan modal Ventura sendiri, perusahaan pasangan usaha pihak yang terlibat. Sementara di anjang piutang adalah perusahaan anjang piutang, klien, dan pembeli piutang itu nanti. Jadi di leasing ada 3 pihak, di modal Ventura 2, dan di anjang piutang 3. Lalu kesimpulan perbedaan dari ketiganya kalau dilihat dari ketentuan bantuan jasa. Bantuan jasa leasing adalah penyediaan barang modal. Sementara di modal Ventura adalah pembiayaan modal. Sementara di anjang piutang adalah pembiayaan piutang dan penagihan piutang. Untuk jangka waktu. Nah, jangka waktu di leasing ini pendek, menengah, atau bisa panjang sesuai dengan kesepakatan. Di modal Ventura panjangnya sudah dibatasi. Tadi maksimal 10 tahun. Perpanjangannya juga maksimal boleh diperpanjang 2 kali dengan maksimal 10 tahun. Jadi total keseluruhannya juga adalah hanya 20 tahun, tapi relatif rata-rata pendek. Jangka waktu untuk di anjang piutang sendiri pendek sesuai jangka waktu piutang atau umur piutangnya masing-masing yang sudah tidak tertagih dan diberikan perpanjangan untuk ditagih oleh perusahaan anjang piutang berapa lama. Lalu bentuk keuntungannya. Nah, kalau dari leasing itu sendiri adalah adanya bunga kredit dari barang modal yang disediakan. Kalau dari modal Ventura tentu keuntungannya adalah berbentuk capital gain dari penyertaan sahamnya, obligasi, dan lain sebagainya. Sementara keuntungan dari si anjang piutang adalah service fee, karena dia kan memberikan layanan untuk pengelolaan piutang sampai dengan penagihannya, atau diskon charge piutangnya berapa, dijual berapa, itulah keuntungan dari anjang piutang. Lalu kesimpulan perbedaannya dari jenis resikonya nih. Kalau leasing adanya kredit macet tentunya. Kalau dari modal Ventura adalah usaha gagal atau capitalnya loss. Udah disertakan modal, perusahaannya bangkrut. Ya, itu resikonya. Kalau di anjang piutang sama ya, tentu juga resikonya kreditnya macet. Sudah diberikan, pas mau ditagih, tagihan kliennya nggak bisa ditagih oleh si perusahaan anjang piutang kepada nasabah dari si klien. Dari penanggung jawab resikonya. Nah, penanggung jawab resikonya kalau di leasing, perusahaan leasing atau si lessor, bisa juga oleh si lessee kalau disepakati di awal memang si penyewa juga sudah menanggung
biasanya yang terkait tadi dengan opsi finance lease. Sementara kalau di modal ventura, yaitu perusahaan modal ventura yang sudah tahu perusahaan beresiko, dia top up dana dalam penyertaan saham, pembelian obligasi maupun juga sehingga pada saat gagal ya tidak mampu kembali, itu perusahaan modal ventura lah yang harus sebagai penanggung risiko. Sementara kalau dianjang piutang, perusahaan anjang piutang dan atau kliennya, jadi masih bisa berbagi seperti leasing. Lalu perbedaan yang berikutnya adalah analisa kreditnya. Kalau di leasing itu satu pihak, nasabah atau si lease-nya yang dianalis kapabilitas dia menerima pembiayaan modal usahanya tadi. Kalau dari modal ventura adalah pihak si perusahaan pasangan usahanya tadi yang dianalisa. Nah, kalau anjang piutang dua, selain si klien yang nanti akan kita beli piutangnya, juga si calon pembelinya nanti dengan karakteristik nasabahnya nanti. Perbedaan yang terakhir adalah akhir kontraknya nih. Kalau akhir kontrak dari leasing bisa membeli dengan hak opsi tadi barangnya nanti untuk dipindahkan kepemilikannya jika memang diperjanjikan dari awal adanya opsi. Meneruskan, yang kedua adalah meneruskan sewanya. Setelah barang disewa, habis masa lease, dia sewa kembali tentu dengan price nilai barangnya yang baru, barang modalnya, atau menghentikan sewa guna usahanya tadi atau leasingnya tadi. Sementara kalau di modal ventura, pengakhiran kontraknya itu dengan cara divestasi, pengembalian atau di buyback tadi, atau terjadinya tadi resiko loss, perusahaannya bubar, pilot demi hukum, ya berakhir juga. Sementara untuk di anjang piutang sendiri, pengakhiran kontraknya itu terjadi karena kreditnya lunas. Anjang piutang yang sudah dibeli sudah mampu dilunasi dan klien membayar sejumlah fee atau memberikan diskon charge terhadap si perusahaan anjang piutang. Baik, rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi ketentuan ini. Dari 3 hal tadi, jika ada saran, masukan, kritik, kami terima dengan dapat disampaikan untuk perbaikan ke depannya. Semoga video vlog ini berguna dan dapat membantu bagi mereka yang sedang mencari literasi tentang sewa guna usaha atau leasing, modal ventura dan juga anjang piutang atau factoring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan.